Jadi kita baca puisi ini tentang pulang, karena sejauh apapun kita pergi, ada satu kata saja yang harus kita tanamkan dalam diri kita, pulang. Kecuali tentang pulang, puisi Farid Latif. Semua hal kecuali tentang pulang. Semua hal bisa menjadi lain maknanya kecuali tentang pulang. Pulang adalah kembali, itu saja. Entah setelah itu kau akan mengingat daun kasbi muda berjejer di pekuburan para datuk, atau pohon bambu yang ditinggal pergi ular petola juga kusu-kusu yang masuk lebih dalam ke rimba karena dijadikan tumbal sesajian. Pulang adalah kembali, titik. Kalau setelah itu kau kenang beberapa luka karena ada desa sendiri, atau beberapa cinta pada anak tetangga desa yang manusia, tapi para dewasa mengatakannya cinta monyet. Pulang tetap adalah tentang kembali. Sampai di situ saja. Semua hal bisa menjadi berubah kecuali tentang pulang. Bangunan, hutan, cuaca, manusia, dan waktu, semua bisa berubah kecuali pulang. Pulang adalah tentang kembali, sebab kampung tak akan melihat ari-arimu sebagai orang lain. Ambon 2017. Terima kasih. Dari kawan berpikir, komunitas kawan berpikir, izinkan beta membacakan satu puisi. Puisi ini beta tulis tadi malam, tapi ya begitulah para penyair. Tulis dulu, baru tentukan judul. Beta sampai sekarang belum tahu ini mau tentukan judulnya tentang apa. Terlalu banyak kemunafikan atas nama rakyat. Terlalu banyak setan berwajah malaikat tampil di segala tempat. Wajah-wajah lugu, manis, hasil editan berhias kata-kata indah. Terpampang di segala sudut kota-kota besar, di segala sudut kota-kota kecil, hingga ke kampung-kampung, sampai masuk ke daerah yang sulit diakses dan dijangkau. Maklum saja, tahun ini adalah tahun berjanji dan mengemis untuk dipilih. Terlalu banyak janji-janji palsu dengan wajah-wajah lugu namun aslinya bengis dan sadis. Saat bicara itu paling manis, kalimat-kalimat indah dirangkai. Mereka datang dengan memohon, katanya, saya berani berkorban. Jika saya terpilih, saya akan bangun jembatan penghubung seluruh pulau. Semua gratis, makan gratis, minum gratis, air gratis, tanah gratis, semua gratis. Kalian pasti sejahtera, makmur, aman, dan kenyang tentunya. Saya mau bilang omong kosong, omong kosong, omong kosong. Rakyat menjerit, kalian kemana? Kalian diam, buta, tuli, kalian bisu, kalian mati rasa. Kalian tak punya hati, itu fakta. Kita harus akui bahwa berpolitik pada kenyataannya adalah jual beli suara, bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi tender proyek, jual tanah-tanah adat, selesai itu dapat gelar adat. Dan yang paling penting adalah tunduk pada perintah ketum partai, bukan rakyat. Ini
juga fakta. Ambon 23 Agustus 2024. Puisi kedua, ini puisi lama. Puisi lama sudah tulis beberapa waktu yang lalu. Karena memang kemarin-kemarin itu banyak sekali money politik, banyak sekali isu sara yang dibangun. Maka judul yang saya taruh ini adalah membangun kesadaran. Kita harus sadar bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana iblis bergentayangan. Iblis bertopeng malaikat, iblis pakai segala cara untuk memikat, iblis suka mengikat, iblis suka membuat kita lupa-lupa ingat. Tahun-tahun ini kita dimanja, kita diberi sentuhan rasa dan harapan-harapan utopia. Di tahun-tahun ini kita dihadapkan pilihan-pilihan. Kita dirayu bagaikan pelacur. Katanya pilih yang ini kita sejahtera. Katanya pilih yang ini kita tentram. Katanya pilih yang ini kita semakin maju. Pilih yang ini maharnya 50.000, murahan. Pilih yang ini maharnya 100.000, murahan. Pilih yang ini maharnya 200.000, murahan sekali. Kita dibodohi, kita dikebuli dengan janji-janji manis. Dan ternyata kita terbuai. Kita terlena untuk mereka yang haus kekuasaan dan jabatan. Terima kasih, selamat sore. Di mana segala sesuatu ternyata mempunyai waktunya. Kita baru kerjakan di HP. Sore ini teman-teman, kita punya judul Tikam Tombak Keadilan di Maluku. Tulis tentang harga GoPro yang bikin bapak dan mama menangis. Karena soal kerja, dorong paling menderita. Tapi soal hasil, Bapak Joko yang paling sejahtera. Ini bukan tentang keindahan alam Maluku yang bisa beta lukis, tapi ini tentang tuntutan yang saya pernah digubris. Bapak Joko di Jakarta terlalu sibuk bersengketa soal beta yang bisa bayar biaya sekolah karena turunnya harga kopra. Bapak Joko memang sukses bisa pimpin negara dengan bukti 2 periode menggulingkan pemungutan suara. Tetapi Bapak Joko gagal bikin rakyat sejahtera dan beta sebagai buktinya. Bapak Joko sing mau menangis di pinggir para-para. Bapak terduduk di kulit kelapa, sing tahu bikin apa, sing tahu makasih makanan aneh apa. Sebab dari pohon kelapa, Bapak bisa penuhi kebutuhan keluarga. Dengan dari pohon kelapa itu sudah, beta bisa sekolah. Tapi Bapak bilang beta untuk sekolah, lah pegang parang di pemiri, dia bisa suap nasi. Mama bilang beta patah pena, lah pegang bakul yang selalu di pinggang. Bukan buku dan tas yang beta gendong tiap hari. Beta juga ingin sekolah supaya bisa jadi menteri seperti Ibu Susi. Tapi harga kopra paksa beta untuk kubur semua mimpi. Untuk Bapak Joko di sana, puisi dari beta di Maluku, anak yang pernah sudah telan oleh alam. Terima kasih. Sebut nama beta, akan terjawab beta laki-laki yang itu. Beta lahir dari titisan Kapitan Tuluka Besi, berbaring pada darah Thomas Matulesi, laki-laki Kabaresi. Tumbuh karena adat, sebab beta laki-laki yang itu.
beta lahir dari